047, perwakilan dari kelompok 12. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kalian dan cara kalian menyalurkan kemampuan bahasa seorang anak maupun peserta didik yang memiliki kecerdasan tinggi atau pola pikir yang baik, tetapi memiliki hambatan kondisi fisik yang dapat mengganggu kemampuan berkomunikasi seperti bisu ataupun gagap. Terima kasih. Jelas atau tidak? Ya, jelas. Terima kasih.
Moderator, aku mau nanya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana NPM 20130014, perwakilan dari kelompok 4. Saya mau bertanya, tadi di PPT itu ada faktor-faktor berbahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak itu salah satunya kondisi lingkungan. Nah, menurut kalian, bagaimana peran orang tua dalam menentukan lingkungan yang baik untuk perkembangan anaknya? Soalnya kan kalau anak gitu ya, di lingkungan yang nggak baik, itu kan pasti bahasanya juga kan ngikutin sama lingkungan yang nggak baik kan. Kayak misalnya bahasa yang tidak senonoh kayak gitu. Pasti kan dia, anak tersebut bakal ngikutin. Nah, bagaimana peran orang tua itu untuk menentukan lingkungan yang baik gitu untuk anaknya, supaya anaknya nggak ikut lingkungan yang buruk. Bisa dipahami? Iya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Aku mau tanya dong. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Algi Mega Utami, NPM 2013-0036, perwakilan kelompok 11. Kan dalam makalah dituliskan ucapan bayi pertama kali terjadi pada usia 10-6 bulan. Sebelum mengucapkan kata-kata, mereka membuat celotehan atau ocehan dengan ucapan ba, ma, pa, dan sebagainya. Celotehan ini ditentukan oleh kematangan biologis. Contoh kematangan biologis itu seperti apa? Cukup. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Iya. Ya, faktor lingkungan memang salah satu faktor penentu cara berbahasa dan bersikap anak. Pada umumnya, anak usia prasekolah belum memahami benar arti kata yang ia ucapkan. Anak juga belum memahami apakah kata-kata itu pantas atau tidak pantas untuk diucapkan. Ketika anak mengatakan kata kasar atau kotor yang dia dengar dari lingkungannya, bukan bermaksud untuk memaki, tetapi semata-mata hanya sekedar meniru. Orang tua
dapat mengambil peran dalam menentukan lingkungan di mana mereka akan tinggal. Tetapi jika telah terlanjur menetap di suatu tempat yang memang lingkungannya kurang baik, orang tua dapat mengawasi dan mendampingi anak saat bermain, juga mengawasi telepon genggam yang diberikan. Namun, jika anak sudah terlanjur berkata kasar, orang tua tidak perlu marah. Orang tua dapat memberikan nasihat dan dapat memberikan penjelasan tentang arti kata yang diucapkan anaknya. Bimbingan dan arahan terus diberikan oleh orang tua kepada anaknya agar anaknya tidak mengulang perkataan kotor yang sama. Selain itu, membuat kesepakatan antara orang tua dan anak perlu dilakukan. Bila saja anak masih mengulangi kata kasar dan kotor, meski sudah dinasehati berulang kali, berikan hukuman yang disepakati bersama, namun jangan memberikan hukuman fisik. Sekian, Dea, bisa dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Bisa dimahami. Makasih. Iya, sama-sama. Halo Algi, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kamu. Algi, Ya, perkenalkan nama saya Vida Setiasi, NPM 2013-0007. Pertanyaan kamu kan tadi contoh kematangan biologis. ya, Kematangan diartikan sebagai warisan biologi sejak lahir yang mempengaruhi perkembangan anak. Contohnya, jika anak pintar bisa dikatakan mempunyai unsur genetik yang dibawanya dari orang tua, walaupun tidak seluruhnya. Begitu juga anak yang
punya postur tubuhnya pendek atau tinggi, mempunyai unsur genetik yang di bawah. Paham? Ya, terima kasih. Sama.
Halo, halo. Ya, Shirley. Enggak, kok diem gitu loh. Kukirain HP-ku. Lagi berdiskusi. Lagi nyari jawaban. Walah. Udah dapet sebenarnya, tapi nggak ada yang mau jawab. Oke. Rika. Ya. Di sini aku mau jawab dari pertanyaan kamu. Ya, silakan. Langsung ke jawabannya aja ya, Kak. Iya, Vida. Umumnya, bahasa isyarat digunakan sebagai media komunikasi bagi para penyandang tunarungu atau tunawicara. Namun selain itu, bahasa isyarat juga memiliki fungsi lain yang bermanfaat untuk perkembangan anak. Bahasa isyarat dapat membantu komunikasi antar dua pihak yang tidak bisa dilakukan melalui kata-kata yang terucap. Hal ini tidak terbatas pada tunarungu atau tunawicara, melainkan bisa juga digunakan untuk anak dengan kemampuan mendengar dan berbicara yang normal. Pada anak normal yang masih belum bisa berbicara, bahasa isyarat dapat menjadi alat bantu komunikasi antara ia dan ibu atau keluarganya. Bahasa isyarat juga diduga dapat mempercepat kemampuan anak untuk berbahasa dan berkata-kata. Bahkan, anak yang belajar bahasa isyarat diyakini memiliki IQ yang lebih tinggi. Cara menyalurkan kecerdasan anak tunawicara yaitu dapat memberikan pelayanan dan wadah dari ide-ide anak yang dimiliki. Kemudian, ide dan karya yang telah dihasilkan dapat dipublikasikan ke masyarakat umum bertujuan agar menambah semangat anak dan memberitahu kepada dunia bahwa anak yang kekurangan pasti memiliki kelebihan. Paham, Rika? Iya, paham. Makasih, Vida. Sama-sama. Baik, pertanyaan pada sesi 1 telah dijawab semua. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Apakah masih ada yang ingin bertanya? Cukup. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Lia Oktaviana, NPM 201300017, perwakilan kelompok 2. Izin bertanya tentang kemampuan bahasa seseorang. Kan ada banyak anak yang sudah pandai berbicara, terus memiliki pemikiran yang pandai, punya pemikiran yang kritis, dan memiliki pendapat yang bagus tentang sesuatu, namun mereka tidak pandai mengungkapkan hal tersebut melalui kata-kata atau bahasa yang bisa dimengerti orang lain. Pertanyaan saya, menurut pendapat kalian, bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan bahasa mereka sehingga mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengungkapkan pemikiran mereka? Jelas? Iya, jelas. Terima kasih, Lia. Ya.
Moderator, saya ingin bertanya. Iya, dipersilahkan. Nama saya Sarli Septianasari, 201-329, perwakilan dari kelompok 9. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Anda terhadap perkembangan bahasa yang gaul yang semakin ngawur di kalangan anak muda zaman sekarang? Iya, terima kasih Shirley pertanyaannya. Oke, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinia Putri Fadilah. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbahasa anak? Yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mendorong anak agar rajin membaca. Dengan membaca, kemampuan anak di bidang linguistik akan meningkat dan dapat menambah kosakata. Tak hanya itu, membaca akan merangsang otak kanannya untuk berkreativitas seperti meningkatnya daya imajinasi. Yang kedua, dapat mengajak anak untuk bercerita. Rutin melatih anak berbicara seperti menceritakan apa saja tentang apa yang sudah ia lihat dan dengar, sangat bermanfaat untuk mengasah kemampuannya menyusun kata dan kalimat yang baik dan benar. Kemudian, melatih mendengarkan. Kemampuan berbahasa tak lepas dari kemampuan anak untuk mendengarkan, terutama bagi anak yang kesulitan mengungkapkan yang ada di pikirannya. Hal ini akan meningkatkan kemampuan komunikasi verbalnya lebih baik lagi, terutama bagi anak yang kesulitan berbicara di depan umum. Kemudian, ajak anak untuk bersosialisasi. Anak yang suka bersosialisasi akan berbeda dengan kondisi psikologisnya dengan anak yang jarang bersosialisasi. Biasakan selalu mengajarkan anak untuk menyapa, mengucapkan salam, bertanya dengan sopan, baik itu kepada orang yang lebih tua maupun yang lebih muda, dan aktivitas apapun yang melibatkannya berinteraksi dengan orang lain, seperti mengikuti kursus bahasa, menyanyi, menari, atau kursus yang sesuai dengan minatnya. Jika anak masih kesulitan dalam berbahasa, ide-ide yang ada pada dirinya dapat dituangkan melalui karya dan media-media lainnya yang telah disediakan oleh orang tuanya. Saya kira cukup. Apakah bisa dimengerti?
Bisa sangat dimengerti. Terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama.
Tinggal satu lagi ya pertanyaan yang belum dijawab. Iya, Pak. Kemudian ini apa namanya ditulis tidak notulensi. Ada yang nulis pertanyaan dan yang jawabannya di chat? Ada, Pak. Ya. Ada, Udah, Pak. Pak.
Shirley. Halo Shirley. Iya. Aku mau jawab dari pertanyaan kamu ya. Oke. Langsung ke jawabannya aja ya. Ya, langsung aja. Maraknya penggunaan bahasa gaul di kalangan pelajar sekolah menengah atas bersumber pada penyebaran dari berbagai media seperti televisi, radio, majalah-majalah remaja populer, dan internet. Bahasa gaul remaja merupakan variasi bahasa yang mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakan tutur remaja dengan tutur bahasa yang lain. Karakteristik bahasa gaul remaja tampak pada kosakata, ungkapan, pola, dan strukturnya. Keberadaan bahasa gaul tidak perlu diperangi karena sifatnya hanya sementara atau temporal. Jika remaja terus dikekang dalam menggunakan bahasa gaul yang menurut mereka merupakan salah satu cara menunjukkan eksistensinya, tidak mustahil akan berakibat fatal, terlebih lagi pada masa tuanya. Namun, yang perlu diperhatikan, penggunaan bahasa gaul harus disesuaikan dengan tempat, situasi, dan siapa lawan bicara kita. Untuk itu, perlu adanya pembiasaan untuk menempatkan diri, yang selalu mematuhi norma-norma bahasa yang berlaku. Paham, Shirley? Ya, ngerti. Jadi kalau kita mau berbicara gaul gitu, kita harus tahu tempat, tahu orang itu gitu ya. Tahu lawan bicara kita. Dia itu anak muda sepantaran kita atau orang tua gitu. Biasanya kan kayak bahasanya nyeleneh banget, ngawur gitu loh. Ya, makasih ya Vida. Sama-sama, Shirley. Maaf Pak, ini pertanyaan sudah dijawab semuanya. Apa ada sesi ketiga atau penutup? Langsung ditutup saja dan disimpulkan ya dari semua hasil diskusinya ini. Baik Pak. Baik, kesimpulan pada diskusi hari ini, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif yang berarti faktor-faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan bahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa yaitu umur anak, kondisi lingkungan, kecerdasan anak, status sosial ekonomi, keluarga, dan kondisi fisik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dan sesi diskusi yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah bagus pelaksanaan diskusinya. Terus tadi ada beberapa pertanyaan. Yang paling saya garis bawahi itu adalah tentang contoh dari kematangan biologis ya. Jadi sebetulnya contohnya ini mudah dipahami, kematangan biologis itu.
contoh yang paling ini adalah ini ya, apa namanya, kematangan organ reproduksi gitu ya. Ini kan terjadi pada Anda misalnya yang sudah remaja atau sudah kuliah, organ reproduksinya sudah matang. Jadi kalau misalnya terjadi hubungan seksual itu bisa mengalami yang namanya kehamilan. Nah, ini namanya sudah matang, sudah balik kalau dalam bahasa istilah Islamnya ya, sudah balik, sudah sesuai dengan sudah mencapai usia kematangan. Jadi kematangan biologis itu ya tadi artinya kondisi biologisnya, apa namanya, organ-organ biologis kita, otaknya, yang paling biasa diistilahkan itu adalah ya kematangan dari organ reproduksi tadi itu. Jadi itu contoh dari kematangan biologis. Jadi postur tubuhnya, kalau waktu kecil itu kan porsi kepala, badan, kaki, tangan itu kan kepalanya lebih besar dibandingkan badan dan tangannya misalnya. Tapi setelah Anda matang, tumbuh usia sekarang, itu kan kepala, tangan, kaki, dan sebagainya, proporsinya sudah berkembang, sudah tumbuh secara matang. Itu yang dimaksud dengan kematangan biologis. Artinya pertumbuhan yang ada bisa kita lihat itu loh, yang bisa kita lihat, yang kondisi tubuh kita, perkembangannya sudah sampai tahap maksimal. Nah, terkait perkembangan bahasa, kalau dengan kematangan biologis tadi ya ini kematangan pada struktur otaknya ya. Jadi dalam perkembangan bahasa itu ada 3 bagian otak yang paling berpengaruh. Itu ada di bagian prefrontal cortex, ada bagian Broca, saya sampai lupa itu, ada Broca, terus ada di bagian occipito-temporal. Itu bagian otak yang memproduksi bahasa ya, memproduksi bahasa, membaca, memahami tulisan, ngomong, memahami omongan orang lain, itu bagian otak itu yang punya fungsi. Nah, kalau bagian otak itu sudah matang, usia-usia perkembangannya sudah tumbuh, otaknya sudah sempurna, maka orang bisa berbicara dengan sempurna. Nah, cirinya ketika terjadi perkembangan di dalam otak kita, itu nanti termanifestasi. Termanifestasi itu artinya muncul dalam kemampuan bahasa kita. Jadi, sebagaimana otak kita tumbuh dan berkembang itu nanti akan muncul efeknya di dalam cara kita bicara, cara kita memahami sesuatu. Nah, di sini kita lihat ada milestone ya. Milestone itu adalah tahapan-tahapan perkembangan bahasa. Misalnya kalau usia 0 sampai 3 bulan, bayi itu berinteraksi dengan orang lain tuh caranya dengan apa coba? Ada yang tahu nggak? Biasanya cuma dengan senyum ya. Senyum-senyum aja dia berinteraksi dengan ibunya. Senyum, menangis gitu. Jadi komunikasinya terbatas, menggunakan suara gitu ya, senyuman, terus tangisan gitu. Dan ibunya tuh tahu kalau anaknya nangis berarti dia butuh minum, butuh ASI dan sebagainya. Nah, pada usia 4 sampai 7 bulan anak itu sudah mulai bisa babel. Babel itu mama gitu. Apa namanya? Ngomong-ngomong baba papa. Nggak ada maknanya tapi bersuara gitu. Jadi pada usia 4 sampai 7 bulan itu anak mulai babel. Ngomong-ngomong keluar suara tapi nggak ada maknanya. Nah, pada usia 7 bulan sampai 2 tahun harusnya itu anak sudah paham tentang sedikit kata-kata ya, apa namanya, ekspresi dari orang yang dia ajak bicara. Kata-kata sederhana dia sudah mulai bisa ngomong gitu. Mama, papa gitu. Dan sebagainya. Nah, usia 2,5 tahun sampai 3 tahun itu dia mulai menggabungkan kata-kata gitu ya, menggabungkan kata-kata.
makan nasi. Nah, kata-kata yang seperti telegram, telegrafis. Telegram itu kan nggak ada imbuhannya itu ya, cuma makan susu, minum susu, makan kue. Nah, masih kata-kata telegrafis, tidak ada imbuhan dan sebagainya. Nah, 4-5 tahun itu perkembangannya sudah mulai matang ya, sudah mulai dia bicara, menggabungkan beberapa kata menjadi sebuah kalimat yang lebih mudah difahami gitu, dibandingkan usia 3 tahun. Nah, Anda lihat kalau ada seorang anak atau seorang bayi yang usia mengalami delay, mengalami keterlambatan perkembangan, itu bisa menjadi tanda ada masalah di dalam kemampuan berbahasa anak tersebut. Kalau seandainya kemampuan berbahasa masalah ini tidak ditangani, maka ini akan berdampak pada tahun-tahun berikutnya ketika dia masuk ke sekolah, nggak bisa baca, disleksia, dan sebagainya. Ketika dia masuk usia SMP, SMA, itu bisa delay pada perkembangan usia awal, ini bisa mengakibatkan masalah pada usia perkembangan tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sekolah. Nah, ini juga sama, bagaimana milestone perkembangan, usia 6 bulan tuh masih babbling, papa, baba, mama, pokoknya suaranya nggak ada suara tetapi tidak bisa dipahami. 1 tahun tuh mulai kata mama, papa, kata pertama yang muncul apa tuh? Apakah mamanya atau papanya? Nah, usia 18 bulan itu sekitar hampir 3 tahun ya. Hampir 2 tahun lah, 2 tahun kurang itu 5 atau sampai 40 kata. 2 tahun itu dia sudah mulai, katanya sudah mulai banyak. 200 sampai 150 sampai 300 kata, dan dia sudah bisa mulai menyusun kata gitu. Nah, usia 3 tahun mulai banyak tanya tuh anak biasanya. Kata-katanya udah banyak. Oke, kalau dilihat bagaimana anak berkembang, maka pada usia-usia tahun pertama dia hanya bisa mendengarkan ya, memperhatikan orang tuanya ngomong, dia nggak bisa membalas kecuali dengan cara ketawa atau nangis gitu ya. Terus kemudian usia berikutnya dia apa sambil mainan, gitu, sambil megang mainan. Itu adalah interaksi sosial pertama anak dengan lingkungannya. Ketika udah mulai bisa duduk, terus kemudian megang-megang mainan, dia mulai bahasanya mulai semakin canggih. Nah, pada tahapan berikutnya dia mulai memahami kata-kata yang diucapkan oleh orang dewasa. Kemudian mulai menggunakan bahasa ekspresif ya. Kalau ibunya cemberut segala macam, bapaknya agak sangar gitu, nanti dia nangis misalnya. Dan akhirnya dia mulai bicara, jadi setelah dia bisa paham ekspresi, dia mulai mengeluarkan suara ya, mulai bisa bicara dan bisa mengucapkan kata-kata. Nah, ini adalah fase perkembangan di awal masa anak-anak. Nah, pada masa dewasa itu perkembangan bahasa semakin kompleks ya. Jadi orang dewasa, orang remaja, anak-anak SMP, anak-anak SMA itu sudah mulai bisa mengembangkan bahasa-bahasa yang sophistication tuh yang semakin rumit, semakin rumit lah, semakin bisa maknanya tuh banyak gitu ya. Kemudian dia juga mulai mengembangkan kata-kata yang bisa kita maknai secara bersama gitu. Dia bisa mulai menggunakan metafora, bisa menggunakan satir gitu. Jadi pada usia-usia remaja perkembangan bahasanya semakin kompleks, semakin baik gitu ya. Nah, Anda perlu tahu juga bahwa dalam perkembangan bahasa itu kalau ada yang bisa berkembang secara non formal, artinya nggak usah belajar secara formal ya, nggak usah masuk sekolah, dia itu bisa langsung mengakuisisi kemampuan bahasa itu. Tapi ada juga bahasa-bahasa yang hanya bisa berkembang melalui sekolah atau pendidikan formal. Contoh kalau yang non formal itu adalah bicara.
Jadi ketika anak dari nggak bisa bicara sampai dia bisa bicara, itu kan nggak perlu masuk sekolah. Ya. Tapi kalau menulis, membaca, nah itu harus masuk sekolah atau pendidikan formal. Jadi begitu model perkembangan bahasa. Nah, kata-kata yang diucapkan anak-anak remaja, anak-anak SMA, SMP gitu yang pada usia-usia remaja gitu, mengapa kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak baik gitu ya, itu adalah ya dia belajar secara non formal di lingkungannya ya, apalagi di internet, YouTube tuh kalau kita lihat gamers itu ngomongnya itu ini ya, apa namanya, tidak sopan gitu, ngomongnya itu sangat tidak tata krama ya, tidak memperhatikan tata krama kita sebagai orang budaya timur ya. Jadi ngomongnya itu umpatan, cacian, makian, itu yang akhirnya bisa mempengaruhi cara berbahasa anak-anak remaja kita pada akhir-akhir ini. Jadi mengapa kok banyak yang ngomongnya begitu jelek dan banyak penuh makian? Ya karena dia mencontoh dari media internet ya, sosial ya. Sama kayak Anda mulai mengadopsi bahasa-bahasa Korea, kalau remaja putri itu kan menggunakan bahasa-bahasa Korea ya, adopsi sarangheo atau apa gitu, itu ya karena pengaruh dari lingkungan, yaitu media sosial itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ditanggapi? Saya cukup, Pak. Ya, bagaimana? Sepertinya cukup ya, kita akhiri kuliah kita ya. Terus nanti kalau ada yang kurang jelas bisa cek di Sepada, nanti kan saya upload di Sepada. Anda bisa coba ulangi lagi diskusi kita ini. Oke, demikian kita akhiri kuliah kita sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.